Ya. Tadi mah pembukaan, heureuy na eta mah. Eta orang rada diseriuskeun ya. Pertanyaan tempona orang taekeun. Pertanyaan anu pertama, lamun hiji mahasiswa dari 4 mahasiswa hayang jihad demi khilafah, nah kudu dirombak teh sistem kuliah di perguruan tinggina atanapi ngarombak sistem kehidupan sosial di keluarga masing-masing, bahwa mahasiswa teh lebih milih pemimpin syar'i tibatan profesional seperti aya ayeuna gitu. Nah orang teh butuh presiden atau butuh hakim jumatan teh partai. Ya lebih bersahabat ya jawabannya ya. Oke, mulai dari kampus dulu atau misalnya dari keluarga. Kalau saya itu, menurut hemat saya, hal-hal seperti itu mungkin merefleksi kembali dari cerita Rasulullah, dari gimana Rasulullah itu berdakwah melalui ya dari dalam keluar gitu, dari dalam keluar ataupun ya orang-orang satu-satu gitu, kayak perkumpulan keluarga, terus dia dapat gitu ya orang yang sadar, mungkin Ali di situ ya, di situ ada Ali, terus Siti Khadijah, Abu Bakar dan lain-lain gitu ya. Ya hal ini tuh mungkin yang sering tidak diperhatikan oleh orang-orang di luar gitu ya. Dakwah itu dimulai hal yang besar gitu, maksudnya hal yang besar, mungkin langsung ke tingkatan masyarakat, ya lingkungan masyarakat, sedangkan keluarganya, tetangganya gitu ya, dan segala. Dan mungkin misalnya nih posisinya, kalau misalnya keluarga ini susah ataupun sudah kental gitu ya terkait paradigmanya, karena paradigmanya ya mungkin ada upaya gitu adik gitu ya yang masih bisa dirangkul gitu, yang masih segar, dan juga nah ini pelajar-pelajar yang masih bisa paham, bisa open minded gitu terkait hal ini. Ya mungkin bisa dari ranah-ranah ya grassroots gitu, dari keluarga terus ke lingkungan masyarakat, RT RW, kecamatan. Lanjut ya, Rocky Gerung. Lanjut. Saya sepakat gitu ya terhadap atasan saya. Gak mulir amri ya teh. Waduh. Pimpinan. Jadi sepakat karena betul ya, untuk merubah sistem juga harus dari terkecil. Seperti Nabi zaman dulu, beliau mengajak kepada keluarganya sebelum ke ranah yang lebih besar gitu. Nah, bagaimana cara itu tuh kayak spoiler lah dari Nabi. Bagaimana cara merubah sistem itu ya dari terkecil dulu gitu, jangan langsung ke hal yang besar, sedangkan yang kecil juga belum beres gitu. Lebih fokus yang kecil, Bran ya, lebih bertahap gitu. Nah, penangan Gibran kumaha ya? Jadi kan tadi lebih ke sistem pendidikan atau sistem nilai kehidupan gitu kan ya. Kalau menurut saya dua-duanya masih perlu dievaluasi dan diperbarui gitu. Soalnya kalau saya bikin analogi gitu ya, analogi tentang sebuah negara dan pemimpin negara juga wakil pemimpin negara tersebut. Kemudian ada 2 golongan masyarakat di negara tersebut. Yang pertama adalah golongan masyarakat yang beruntung. Mereka beruntung bisa mendapatkan lingkungan yang mendukung mereka untuk menjadi seseorang yang berpikir, mendukung mereka menjadi seseorang yang kritis, menjadi seseorang yang terdidik, sehingga mampu membedakan mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk. Tapi golongan masyarakat yang kedua adalah golongan masyarakat yang mereka tidak beruntung, mereka tidak berada di lingkungan yang baik untuk mendukung mereka menjadi seseorang yang terdidik, menjadi seseorang yang berpikir, sehingga mampu membedakan mana yang baik, nilai yang baik dan nilai yang buruk. Nah, berkaca tadi seorang pemimpin itu, jadi di negara tersebut itu ada seorang pemimpin negara yang tidak bisa berhitung. Dia itu gak bisa tuker tambah angka gitu. Tuker tambah angka pun gak bisa. Kemudian wakil pemimpin negara tersebut tidak bisa membedakan mana asam sulfat, mana asam folat gitu. Nah, berita itu beredar di mana-mana gitu. Golongan masyarakat yang pertama, yang terdidik dan berpikir kritis itu, yang mampu membedakan mana nilai yang baik dan yang tidak baik, mereka langsung mengkritisi hal tersebut. Mereka mengkritisi karena mereka mampu menilai pemimpin ini baik atau buruk.
Tapi ketika hal tersebut sampai kepada golongan masyarakat yang tidak beruntung tadi, mereka ya enjoy aja gitu. Mereka seolah tidak ada apa-apa gitu. Bahkan karena diobati gitu ya, diobati oleh bansos sebagai obat rasa pereda nyeri yang padahal menurut golongan masyarakat yang terdidik itu adalah hanya obat pereda rasa nyeri gitu. Sekian hari, sekian minggu, sekian bulan pun hilang lagi nyari dari gitu. Nyerinya akan terasa lagi. Nah justru hal tersebut menjadi satu bukti bagi golongan masyarakat yang terdidik itu bahwa pemimpin dan wakil pemimpin ini bukan seseorang yang bernilai baik. Karena obat bius tadi itu sudah dilakukan terus menerus gitu dari setiap situasi dan kondisi oleh para pemimpin negara itu untuk menarik simpati masyarakat. Menarik ya, dakwah dari ranah kecil hingga ke pembahasan kepemimpinan. Kesimpulannya, poinnya orang butuh pemimpin profesional tadi atau harus dirubah dengan pimpinan anak gitu. Kan tadi mau berbicara tentang sistemnya. Ya. Oke, kita setuju sistemnya khilafah. Ya. Nah, pemimpinnya apakah diganti oge apakah anggar nu aya make sistem khilafah gitu. Nah, sebetulnya tadi nyambung ke jawaban dari Kang Farel dan Kang Nopal. Jadi sebetulnya kan tadi kalau berbicara pemimpin itu harus yang syar'i, harus yang profesional, atau harus yang bisa menjadi khotib Jumat. Kalau menurut saya itu menjadi satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Kenapa tidak bisa dipisahkan? Seorang pemimpin harus profesional sebagai seorang pemimpin, tapi juga harus bernilai baik secara etika syariat. sosial. Ya, betul. Nah mungkin kalau saya dengar itu Kang Farel dan Kang Nopal ini punya program menjadikan masjid itu sebagai pusat pendidikan alternatif gitu ya. Itu saya sangat setuju gitu karena dulu Nabi Muhammad pun ketika beliau memimpin negara Madinah itu yang dilakukan. Jadi masjid itu bukan hanya sekedar tempat sholat gitu ya, tapi juga bahas soal pemerintahan, bahas soal politik ya, bahas jadi sebagai markas pertahanan. Tapi lebih ingat ke ucapan Kang Rob. Jadi masjid ayeuna mah masjid diror. Dan ayeuna mah mestinya dirugukeun. Penggunaan lanjut kumaha ya? Pimpinan profesional apakah harus diganti dengan syar'i? Apakah tetap terkait kepemimpinan mungkin skala Islam ya, gimana sih cara memilih pemimpin? Jelas kalau misalnya dari pandangan kami itu pasti berpedoman Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya kan melihat pemilu hari ini pun kalau kita melihat kriteria pemimpin itu masih nggak jelas gitu. Apa sih patokannya? ya? kan? Tidak ada nilai standar dari kumaha gitu ya. Dengan macam-macam suku, budaya, ras, agama, apa sih indikatornya? Kayak kemarin mungkin banyak sekali hal-hal yang mungkin lucu gitu dalam memilih pemimpin. Nah mungkin kita sebagai umat Islam kan punya pedoman Al-Quran dengan Sunnah. Itu sebagai pedoman kehidupan, way of life gitu. Nah, di situ pun mungkin terkait pemimpin apakah digantikan yang baru atau tidak. Ya pastinya kita menunggu hal itu, tapi dengan konsep melalui pembentukan paradigma. Kita nggak bentuk dulu bagaimana semua segmen atau aspek-aspek dari segala sektor pendidikan dikuasai oleh orang yang mungkin ya alim gitu ya. Pendidikan, bahkan politik gitu. Ini yang menjadi sulit gitu karena pas zaman gereja mungkin politik dan agama dipisahkan, dimana hal itu tidak bisa disegmentasikan gitu ya, politik dan agama semuanya holistik gitu. Ada apa ya, saling menyambung lah, tidak bisa disekulerkan lah bahasanya. Nah makanya untuk langkah awal melihat hari ini ya belum tentu bisa, karena masih banyak masyarakat yang sudah terlekat gitu oleh Solusinya revolusi, referendum, kerumahan. referendum. Soalnya iya Kang Farel pimpinan alim, kurang alim kumaha ya kecuali. Tapi duit haji kan dipaling gitu kan. Ya. Lanjut Kang Farel, Kang Nopal. Pandangannya. Pertanyaannya tadi pemimpin yang profesional atau sistem khalifah. Jadi kan tadi orang sepakat sistem teh mesti diganti dengan khilafah gitu. Nah, apakah sistem khilafah tadi ditegakkan dengan pemimpin yang ada? Apakah pimpinan itu perlu diganti sekalian gitu? Daripada kudu aya ayeuna. Itu lebih apa ya, kalau diganti itu lebih kayak
terlalu menghayal gitu ya, terlalu utopis gitu. Jadi solusinya menurut saya ya tadi kayak Kang Gibran, jadi tidak bisa dipisahkan antara profesional dan syariah. Itu. Seperti itu. Oh, kirain itu masih ayam jadi ada sekarang ditungguan gitu. Jadi sangat sepakat tadi Kang. Jadi ada kutipan dari tokoh utama revolusi Prancis Maximilien Robespierre. Jadi di kutipan itu disebutkan rahasia kebebasan itu terletak pada mendidik orang. Sedangkan rahasia tirani itu adalah membiarkan mereka tetap berada dalam kebodohan. Yang terjadi di Indonesia adalah Ya, kedua. bagaimana? Iya, cukup menarik ya. Pertanyaan, nembe dua pertanyaan. Pertanyaan pertama sang pembuka. Tempona tos agak tinggi, no, dipastikan Farel, Nopal, Gibran akan disirian rumah sakti budak aneh ya. Di negara yang diganti khilafah. Soalnya kan mampu MDW umum yang khilafah gitu. Tapi alhamdulillah kan jadi orang yang asing karena cek Nabi Islam itu bakal asing. Bakal asing. Jadi beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Iya, siap. Orang lanjutnya ke pertanyaan selanjutnya ya. Soalnya orang berbicara dengan dengan mahasiswa dan pelajar, maka pertanyaannya orang lingkupnya di ranah kampus dan lingkungan sosial. Pertanyaan yang kedua, lamun dakwah di kampus lebih ngeunah tibatan mata kuliah filsafat. Nah, mahasiswa ini teh butuh dosen atau butuh dai influencer di anu bisa ngaji beri ngedit video gitu. Karena sepengalaman abi zaman kuliah, pelajaran agama di kampus teh cuman sebatas kieu, orang teh di surga dibuang ke bumi, terus bakal ke surga deui ngan aya nu di neraka sakitu gitu. Jika surga deui, Surga deui teu aya pembelajaran agama tingkat lebih gitu. Ya. Nah, ini pandangan mahasiswa terkait dia kumaha gitu. Apakah bukan berarti mendiskreditkan dosen hari ini kan? Ya. Tapi poin agama itu emang tidak penting gitu. Tapi kan di kampus sudah dikikis bebeakan. Nah, aku kombinasi antara dai profesional dengan dosen atau mending diajar dai sekalian bisa ngadosenan. Terkait dosen filsafat atau dan segala hal gitu, bahwasanya hari ini pendidikan agama teh mungkin dogmatis gitu ya. Terkait surga neraka, terus apa lagi ya, malaikat, ya pahala dosa yang mungkin di alam materi seperti ini orang-orang tidak mengerti, apalagi orang-orang yang di luar agama Islam gitu. Nah, ini yang menjadi permasalahan tuh mungkin di bagian metodologi pendidikan, di mana orang-orang Indonesia hari ini ya bahkan UIN pun gitu ya itu masih menggunakan islamisasi ilmu, islamisasi ilmu, bukan Islam sebagai ilmu karya Kunto Wijoyo. Ya, menarik juga itu kata Bukan, sebentar, bukannya dulu entah ya area bebas tanpa Tuhan. Ya ada itu ya. Lanjut. Ya. Nah, ya ini yang mungkin menjadi stagnansi umat Islam hari ini, bahwasanya mereka tuh melaksanakan ajaran agama Islam itu bukan secara sadar, tapi atas rasa ketakutan, dogma gitu. Nah, yang seharusnya justru filsafat itu sudah mulai diberikan gitu ke pelajar, tapi dengan metodologi pendidikan Islam karena metodologi pendidikan Barat itu hanya berorientasi kepada materi, hal-hal yang kayak ya yang kelihatan lah, yang nampak gitu ya. Nah, sedangkan orang-orang Indonesia hanya mengislamisasi ilmu, jadi ada ilmu dari Barat kasih dalil halal haram, psikologi gitu ya, psikologi tanpa dasar pengetahuan. Ya, seharusnya agama Islam itu ya menjadi inovasi-inovasi baru gitu, konsep pendidikan, konsep ekonomi. Ya, ini menjadi landasan kepemimpinan Islam gitu ya nantinya. Ya, mungkin yang kita persiapkan khilafah tersebut ya Imam Mahdi gitu ya.